Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila DR. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan beberapa subtopik dari mata kuliah kami, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, adapun pemateri pertama yaitu Saudari Sidra, yang kedua yaitu saya sendiri, yang ketiga yaitu Rahmayani Rahim. Baik, langsung saja kita memulai penjelasannya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Islam di Spanyol dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, langsung saja pembahasan pertama yaitu peradaban Islam di Spanyol. Nah, sebelum kedatangan Islam, Spanyol berada di bawah pemerintahan Romawi pada tahun 133 Masehi. Dan Islam masuk ke Spanyol pertama kali pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Nah, peradaban Islam di Spanyol juga dikenal sebagai Al-Andalus karena mencakup periode panjang dari abad ke-8 hingga abad ke-15. Nah, selama masa itu, Spanyol bagian selatan dan sebagian besar Portugal dikuasai oleh penguasa Muslim. Jadi, Al-Andalus menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan toleransi agama. Nah, kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat-pusat kebijaksanaan dan kemajuan ilmiah. Kemudian pustaka-pustaka besar dan universitas-universitas didirikan. Arsitektur Moorish yang megah seperti Alhambra di Granada juga menjadi lambang pencapaian seni dan arsitektur pada masa itu. Nah, periode ini juga mencakup masa keberagaman agama dan budaya, di mana umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Namun, pada abad ke-15, Reconquista oleh monarki Katolik Spanyol mengakhiri kekuasaan Muslim di Spanyol atau periode Al-Andalus. Kemudian, pembahasan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti penguasa Muslim yang berkuasa di Mesir dari abad ke-10 hingga abad ke-12. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidullah al-Mahdi. Ia menyatakan dirinya sebagai khalifah dari garis keturunan Fatimiyah, yaitu putri dari Nabi Muhammad SAW. Fatimiyah merupakan pecahan dari dinasti Ismaili, sebuah sekte Syiah. Salah satu penguasa terkenal dari dinasti Fatimiyah adalah Al-Aziz Billah, yang memindahkan ibu kota ke kota baru yang dibangunnya, yaitu Al-Qahira atau Kairo, yang kemudian menjadi salah satu pusat kekuasaan dan kebudayaan di dunia Islam. Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Al-Mu'izz din Allah. Meskipun mencapai kejayaan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur, dinasti Fatimiyah juga mengalami pertentangan internal dan serangan dari luar. Nah, pada akhirnya, pada abad ke-12, kekuasaan mereka diambil oleh pasukan Saladin yang mengakhiri masa pemerintahan Fatimiyah di Mesir. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu dinasti Murabbitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Yang kedua yaitu Perang Salib dan akibatnya. Yang ketiga yaitu dinasti Mamluk. Nah, yang pertama yaitu dinasti Murabbitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Al-Murabbitun adalah kelompok Islam yang awalnya bergerak di bidang keagamaan
dan kemudian menjadi religi militer. Mereka membentuk dinasti Islam yang berkuasa di Afrika. Membentuk dinasti Islam yang berbentuk di Afrika Utara bagian barat dari tahun 448 hingga 541 Masehi. Dinasti ini mencapai puncak kejayaan saat menyeberang ke Spanyol di bawah Yusuf Ibnu Tasfin. Namun kekuasaan mereka melemah di bawah Ali Ibnu Yusuf yang tidak peduli dalam pemerintahan. Dinasti Muwahhidun didirikan oleh Ibnu Tumar sebagai gerakan keagamaan yang ingin menggulingkan Al-Murabbitun. Mereka mencapai kejayaan di bawah Abdul Mukmin dengan kekuasaan yang membentang dari Andalusia hingga Markah. Namun kekuasaan Al-Muwahhidun melemah saat Al-Nasir naik tahta karena tantangan dari sisa-sisa Al-Murabbitun dan pihak Kristen. Akhirnya gerakan Kristen berhasil mengalahkan mereka di Spanyol, sementara Maroko jatuh ke tangan dinasti Marinia. Nah, selanjutnya yaitu Perang Salib dan akibatnya. Perang Salib adalah serangkaian perang agama antara Kristen Eropa dan Islam yang berlangsung selama hampir 2 abad. Tujuannya adalah untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem dari Islam. Perang ini dipicu oleh isu-isu seperti ancaman pembakaran Holy Sepulchre dan gangguan terhadap peziarah Kristen di Yerusalem. Oleh orang-orang Islam, Perang Salib memiliki dampak penting bagi dunia Eropa seperti terjadinya hubungan langsung antara Barat dan Timur yang mempengaruhi perkembangan intelektual di Eropa Barat. Namun dampak Perang Salib bagi dunia Islam adalah kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu dinasti Mamluk. Nah, dinasti Mamluk adalah kerajaan yang berkuasa di Mesir pada masa kemunduran dunia Islam, meskipun muncul dalam suasana integrasi politik. Dinasti Mamluk berhasil membentuk pemerintahan yang kokoh dan bertahan selama 3/4 abad. Mereka mengalami kemajuan di bidang konsolidasi pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, militer, seni, dan budaya. Namun, seperti pemerintahan lainnya, dinasti Mamluk juga mengalami kemunduran yang berujung pada kehancuran. Faktor internal yang menyebabkan kemunduran mereka adalah ketidakstabilan pemerintahan akibat kelemahan para penguasa, kondisi alam yang buruk seperti musim kemarau yang berkepanjangan dan wabah penyakit yang mengakibatkan dan menyebabkan banyak kematian. Sementara itu, faktor eksternalnya adalah kekuasaan yang kuat dari Turki Utsmani yang berhasil memukul mundur dan menghancurkan dinasti Mamluk. Dengan demikian, kekuasaan dinasti Mamluk berhasil setelah mengalami kemunduran dan kehancuran akibat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemerintahan mereka. Selanjutnya itu pembahasan dari kelompok 12 yang membahas mengenai kerajaan Turki, Utsmani, Safawi, dan Mughal. Yang pertama itu Kesultanan Utsmaniyah atau Kerajaan Turki Utsmani, didirikan pada abad ke-13 oleh Osman Gazi. Kesultanan Utsmaniyah tumbuh menjadi kekaisaran yang luas dan berpengaruh. Puncak kejayaan tercapai di bawah Sultan Sulaiman yang Agung pada abad ke-16. Kekaisaran ini menguasai wilayah Asia, Eropa, dan Afrika, menciptakan sistem administratif yang efisien dan budaya yang kaya.
Selanjutnya, Kekaisaran Safawi berdiri pada awal abad ke-16 di bawah Syah Ismail I. Kekaisaran Safawi berkembang di wilayah Persia menganut Islam Syiah. Safawi menciptakan identitas keagamaan yang kuat dan mengalami masa keemasan budaya pada masa Shah Abbas yang agung. Pusat seni dan ilmu pengetahuan berkembang di kota Isfahan. Selanjutnya, Kekaisaran atau Kerajaan Mughal dibentuk oleh Babur pada awal abad ke-16. Kekaisaran Mughal memerintah di wilayah India selama berabad-abad di wilayah pemerintahan Kaisar Akbar. Mughal mencapai puncak kejayaan politik dan budaya, arsitektur megah, seni miniatur, dan perkembangan sastra menjadi ciri khasnya. Namun kejatuhan dimulai pada akhir abad ke-17 dengan penurunan kestabilan dan invasi asing. Selanjutnya materi kelompok 13, yaitu Islam di Indonesia. Yang pertama, proses masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap, mulai dari daerah barat Indonesia, kemudian ke daerah Jawa, dan akhirnya ke daerah timur Indonesia. Di Sumatera, Islam mulai menyebar pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam di Sumatera dipelopori oleh para pedagang Arab dan Persia. Pada abad ke-13 Masehi, Islam telah menjadi agama mayoritas di Sumatera, di Jawa. Islam mulai menyebar pada abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam di Jawa dipelopori oleh Wali Songo, yaitu 9 orang ulama yang menyebarkan Islam di Jawa dengan pendekatan yang ramah dan toleran. Pada abad ke-15 Masehi, Islam telah menjadi agama mayoritas di Jawa. Di daerah timur Indonesia, Islam mulai menyebar pada abad ke-16 Masehi. Penyebaran Islam di daerah timur Indonesia dipelopori oleh para pedagang Muslim dari Maluku dan Sulawesi Selatan. Pada abad ke-17 Masehi, Islam telah menjadi agama mayoritas di daerah timur Indonesia. Islam pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan, Islam memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Islam menjadi agama resmi kerajaan dan menjadi dasar dari sistem pemerintahan dan hukum. Pada masa kerajaan, Islam juga berperan dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian Indonesia. Banyak karya seni dan budaya Indonesia yang dipengaruhi oleh Islam, seperti seni kaligrafi, seni musik, dan seni tari. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kami merangkum 7 materi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.